di mana titik poinnya Om Juan ini sendiri merasa bilang berubah hidupnya? Dalam. Butuh banyak perenungan ini kalau di tahun berapa langsung tiba-tiba merasa belum berubah hidupnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya sebut dari tadi program Obrologi. Karena di program acara Makan Logi saya fokus di kuliner, tapi tidak mau bercerita tentang personal ownernya, lebih kepada produk. Sesuai yang tadi saya ceritakan. Ya. Tapi siapa tahu nanti ada mau ditambahkan boleh juga. Karena ada ownernya ini. Jadi tadi itu adalah opini tersendiri saya mengenai es teler Kota Daeng. Nah, di video kali ini, episode kali ini, di Obrologi ini saya langsung bercerita dengan ownernya. Namanya saya panggil Om Juang, tapi namanya itu nama Bandara Surabaya. Oke, perkenalkan dulu nama lengkap. Seperti kalian cari siapa nama lengkapnya sebenarnya ini? Iya, jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Juanda. Nama lengkap Juanda Samsul. Wih, status. mencari. Terbuka ini. Terbuka. Astaga. Ya, kita mau cerita ini bagaimana perjalanan membangun brand ini nih, es teler Kota Daeng yang seperti saya tadi menunya bervariasi dan cukup enak. Dan saya mau tanyakan, sebentar kita mau tanyakan ini mengenai sebenarnya saya mau tanyakan. Ini kan es teler Kota Daeng. Yes. Terus ada jualannya apa tadi? Alpukat, ada alpukat. Sudah masuk nih ke salad. Ada juga salad. Oh, sebentar itu deh. Kita mau cerita dulu dong perjalanannya. Semoga saya ingat kita pertanyaannya nih. Nah, sejak kapan dibangun ini es teler Kota Daeng? Tahun berapa? Jadi kalau awal mulanya itu es teler Kota Daeng ini memang istilahnya jualan yang saya adakan itu hanya untuk ikut Basar Ramadan. Jadi tepatnya itu dulu di bulan Sini harus disejajar muka supaya itu keleput itu. Supaya nanti kelihatan jerawat semua. Oke. Lanjut. Jadi awal mulanya itu es teler Kota Daeng ini pada tahun 2011. Pas bertepatan dengan bulan puasa. Jadi 2011. Lama juga, Dek. Ya, alhamdulillah. Target awalnya sih memang untuk ikut jualan di bulan Ramadan. Dan kemudian berapa bulan itu jalan? Iya, selama bulan puasa gitu. Memang di tahun-tahun awal itu kebanyakan di bulan puasa. Setelah bulan puasa? Sempat sih di 2012 itu. Tahun 2011 tahun pas puasa itu jualan. Setelah itu Lebaran tutup lagi. Habis itu di 2012 itu jualan lagi, dapat tempat kebetulan di Sunu. Mana? Di Jalan Sunu. Iya, samping Almarkas kan dulu kan banyak penjual es teh. Oh iya betul. Iya, sempat di situ 3 yang bulan. Ada es kelapa itu situ. Ada es kelapa dekat-dekat situ. Cuman di situ hanya 3 bulan. Kenapa bisa? Karena memang persaingan harga di situ luar biasa ya. Oh iya. Perang harga di situ. Perang harga. Terus kenapa tutup lagi pas 3 bulan tutup nih? Tutup karena memang kurang laku ya, harus diakui ya. Di awal-awal itu memang tidak mudah. Beda memang rasanya dulu yang sekarang beda. Kalau untuk rasa sih alhamdulillah dari 2012 itu sudah dikunci sampai sekarang ini rasa masih itu. Kenapa bisa kalah di situ? Nah, kira-kira kalau teman-teman mengambil pelajarannya memang. Jadi waktu itu pasar, mungkin segmen pasar yang tidak tepat ya. Karena di situ orang opininya adalah makanan es di situ murah dan banyak. Oh, tidak peduli rasa. Tidak peduli soal rasa. Nah, saya maju dengan cita rasa yang khas gitu. Tapi pasar di situ tidak peduli. Mereka yang penting banyak dan murah. Oh, karena ada cerita katanya itu yang kalau jam tangan mewah itu, kalau kau jual sama orang tidak mengerti jam tangan, harga 1 miliar, nah bilang
tidak peduli, yang penting ada di tanganku, ada waktu 24 jam tertulis di situ. 12 jam toh. Tapi kalau kita jual tempat salah, orang bilang apa ini, kenapa mahal sekali. Tapi kalau di orang yang tepat, maka laris Ki. Betul, seperti itulah. Mungkin salah satu faktornya. 3 bulan tutup, pindah lagi. Tutup. Hijrah kemana lagi? Bukan hijrah kemana, tapi malah ganti usaha. Karena sempat ganti usaha. Sempat dari 2011 malah setelah Ramadan itu ganti usaha. Usaha apa di situ dulu? Sempat dulu masuk ke pisang-pisang. Pisang nugget, piscok itu dulu 2011 saya sudah mulai. Sudah jalan ini. Sudah jalan. Sebelumnya mereka ini semua pisang-pisang, kumpulan pisang-pisang jalan ini. Iya. Terus. Jadi memang lebih dulu pisang goreng nugget. Iya, itu dulu baru. Bos kayak itu. Pionir itu ya, terus. Jadi kemudian itu Esteller hanya ada akhirnya selama istilahnya setiap musim Ramadan ya, setiap bulan Ramadan. Setelahnya jaraknya jeda jual pisang-pisang. Iya, jadi setiap bangkrut pisang-pisangnya. Bangkrut juga nanti. Tapi dia lumayan sih sampai 2013 pertengahan. Oh, jalan Esteller, jalan pisang-pisangnya. Cuman kalau Esteller hanya selama bulan Ramadan. Dia termasuk dalam markas. Al-Markas 3 bulan tadi. Oh ya, tapi sementara jalan pisang-pisangnya waktu itu. Jalan juga pisang-pisang. Oh, yeah. Terus tutup. Kemana lagi? Tutup nanti lagi setelah bulan Ramadan lagi baru jualan es lagi. Oh, 2013 kembali apa? Jadi kenapa dilupa sejarahnya? Intinya itu tuh. Selama sudah buka di 2012 tidak pernah lagi buka di tempat lain. Selama 2012 selama buka di mana? Selama buka di Suno itu. Gagal di itu, kita tidak pernah lagi cari lokasi, kita hanya ikut di bulan Ramadan saja. Setiap Ramadan. Di mana itu? Ramadan dan selalunya di Imim. Oh. Jadi Esteller Kota Daeng itu lahir di Imim. Bersamaan dengan pas Ramadan Imim lahir, kita juga lahir di situ. Oh. Jadi apa? Di mana dapat ini supaya dapur bisa ngebuli ini? Kompor tetap menyala ini penghasilannya masa di Ramadan? Apakah memang juga dalam penghasilan dari Ramadan bisa nutup untuk kehidupan 1 tahun? Amin. Jadi memang seperti tadi saya bilang setelah 2011 itu jual Esteller, lewat bulan Ramadan kita masuk ke usaha pisang-pisang tadi. Sampai 2013 akhir. 2013 akhir baru Kemudian tutup itu usaha pisang. Fokuslah ke Esteller, ikut-ikutan waktu itu. Oh, 2013 fix tutup itu Esteller. Pisang-pisang. Apa keputusannya sampai tutup gitu pisang-pisang? Maksudnya apa landasannya atau alasan kuatnya? Nah, pokoknya tidak mau ada ini, mau Esteller. Jadi pisang pisang itu tutup sebenarnya karena ada lagi usaha lain sebenarnya. Apa itu? Bukan Esteller. Apa lagi? Waktu itu jasa kurir yang antar-antar itu. Ya bagaimana? Kayak apa? Gojek. Iya. Yang mana dulu tanya Budi? Apa namanya dulu? Apa? Namanya antar-antar. Antar-antar. Nah. Wih. Cuman beberapa bulan. Kenapa tutup? Padahal untung jadi pisang tuh. Oh iya itu mah karena pelajarannya makanya ini bukan kita membahas Esteller Kota Daeng ini sebenarnya. Keputusan bisnis ini. Kenapa tutup itu pisang-pisang? Karena saya melihat ini usaha yang akan saya bikin ini selanjutnya lebih menguntungkan. Yang kurir-kurir ini? Antar-antar? Iya, toh ternyata juga tidak bertahan lama, cuma 6 bulanan lah. Jadi sempat jalan, berapa armada dulu? 2 aja, itu pun juga saya dengan temanku. Pergi mengantar sana sini? Iya, mengantar sana sini. Oh, masih mungkin itu mau saya dulu tanya Budi? Kayaknya sih. Budi. Oh, tapi 6 bulan tutup. 6 bulan tutup. Baru fix meninggalkan itu pisang. Padahal menguntungkan. Juga pisang. Yes. Meninggalkan di kondisi untung atau di kondisi rugi itu pisang? Sebenarnya di 2013 itu agak menurun penjualan ya. Pisang-pisang. Entah faktornya apa sih, saya juga tidak. Tapi seandainya itu dilanjutkan. Iya, seandainya dilanjutkan ya. Lumayan. Terus sudah antar-antar tutup, kenapa kembali lagi Esteller Kota Daeng lagi? Ya, jadi memang di 2013 itu saya sudah gabung di komunitas kan. Ya. Dan di situ kita biasa ikut-ikut event toh. Ya. Dan selalu yang saya majukan itu di event itu adalah Esteller. Usaha Esteller. Sampai kemudian nanti di
2014 dapatlah ini lokasi di Mapanyuki. 2014 tempat ini, tempat TV video nih. Bukan, di sebelah tepatnya. Oh, di sebelah. Sekarang ini lokasinya di tepat di samping Samsat ya? Iya. Sebelah kirinya. Kalau menunggu ke STNK kelama keluar pergi sini saja. Oke, terus. Nah, begitu dapat lokasi di Mapanyuki 2014, saya memutuskan untuk fokus di sini. Oh, begitu. Bahkan ketika di 2015 itu sempat loh. Kan tergoda lagi? Iya, maksudku di situ mulai ada varian baru topping untuk pisang. Saya temukan waktu itu di Antang ya. Saya lihat, apa sekarang pisang piscok toh? Itu ada topping-topping kayak donat pakai. Sudah ada strawberry, green tea. Saya kepikiran lagi untuk kembali ke pisang. Tapi kemudian karena saya sudah komitmen untuk fokus untuk mengembangkan ini usaha Esteller, maka saya tidak beralih lagi ke pilihan yang lain lagi. Yang lain. Tidak tergoda. Tidak tergoda. Tapi kemungkinan ada lagi. Insya Allah nanti. Jadi fokus ini 2014 di sini. 2014 di sini. Nah, pada saat ambil tempat ini kan untuk teman-teman yang baru dari gerobak-gerobak atau bahkan dari rumahnya ke gerobak mulai ambil tempat. Keputusan apa melandasi sampai memilih sewa tempat yang ada sewa tempat kayak semacam ruko lah atau mini ruko? Kenapa ada keputusan seperti itu? Kenapa enggak fokus saja di gerobak-gerobak dibanyakin? Alasannya? Oke, baik. Jadi kalau alasan saya kalau pindah ke ruko ini sih baru ya di 2019 kemarin bulan 7. Itu pun dengan kondisi terpaksa ya. Kenapa terpaksa? Terpaksa karena memang tempat yang di depan itu, yang di pinggir jalan itu sudah digusur ya. Memang itu kan wilayahnya TNI. Sudah digusur. Iya, dengan regulasi baru di mana tidak boleh lagi ada jualan di area TNI. Jadi kami terpaksa pindah. Nah, kemudian kenapa sih harus pilihnya ruko? Karena memang lokasi sini kemarin itu karena saya mempertahankan lokasi Mapanyuki karena orang sudah tahu Esteller Kota Daeng itu di Mapanyuki. Oh, jadi kalau ada tempat misalnya orang kenal kau di situ, tetap bisa aja dulu di situ. Iya, kita harus mestinya jaga pelanggan ya, karena tidak segampang itu memindahkan lokasi karena itu market kan enggak? Memang dia membaca sesuai radiusnya lokasi kita, bilang titik di sini pelanggan kita wilayah-wilayah di situ juga. Dulu sih saya tahu saya kebanyakan itu pelanggan saya itu tidak tahu nama saya bahkan. Dia tidak tahu, bilang ini yang saya makan Esteller Kota Daeng. Yang dia tahu bahwa ada Esteller enak di Mapanyuki dan lokasinya di dekat Samsat. Jadi mereka lebih mengenali lokasi. Makanya ketika saya memutuskan pindah, saya tidak mau pindahnya terlalu jauh. Kenapa namanya tidak dipakai bilang Esteller Mapanyuki? Karena memang nama itu sudah muncul sebelum saya ke Mapanyuki. Maksudnya kenapa tidak pakai itu? Padahal itu kan banyak yang begitu sekarang pakai. Itu misalnya Palubasa Serigala, nama-nama jalannya, dan itu strategi yang gitu sebenarnya. Kalau saya sih sudah merasa klop memang sudah klop di Esteller Kota Daeng. Dan itu namanya sudah ada sih sebelum saya ke Mapanyuki. Tapi ada yang pakai itu Esteller Mapanyuki enggak? Belum sih. Pak keren kan itu Esteller Mapanyuki. Bisa. Karena ya secara brand itu saya pun itu sebenarnya agak dari dulu kan senang saya pakai brand itu yang dua unsur kata. Makanya namanya Kampung Merdeka. Ada lagi OTW, tapi sebenarnya itu setengah mati penyebutannya. Lebihnya itu kayak satu unsur kata, Esteller Mapanyuki. Kan nanti Esteller Kota Daeng panjang orang cerita toh. Esteller, di mana aku beli Esteller Kota Daeng susah, butuh berapa mili waktu ya deh. Itu lebih tambahan waktu lagi untuk menyebut dua unsur kata. Dia mau rebranding ini. Oke, sekarang kenapa memilih nama Esteller Kota Daeng? Sebenarnya karena ada tetangga yang bawa nama dari luar kan. Itu yang ada Jakarta-Jakartanya itu. Jadi saya bilang, kenapa sih? Saya kan orang Makassar. Kenapa tidak istilahnya membangun brand lokal gitu. Begitu. Iya. Jadi silahkan pesan biar milih belakang kan YouTube ji, bukan TV biasa nih. Terus. Seperti itu memang. Jadi niatnya sih mengangkat. Silakan Pak pesan. Di sini Bu. Iya, silahkan pasang Bu. Enggak apa-apa. Terus.
Ya, tujuan awalnya itu mengangkat. Itu banyak pelanggannya tuh, lagi tapi gitu, lalu lalang terus. Oke, terus. Mau mengangkat nama lokal. Mau mengangkat nama lokal. Tapi nyaman mi dengan Esteller Kota Daeng namanya kira-kira. Sejauh ini sih sudah nyaman. Sejauh mana nanti mau mimpinya nih Kota Daeng? Kalau bilang mimpi ya kita harapannya ke depan itu brand ini menjadi salah satu apa istilahnya food destination ya, dimana orang ke Makassar kemudian tidak hanya cari pisang hijau, tidak hanya cari coto, palu basah, kondro, tapi mereka juga tahu bilang ada dessert penak yang namanya Esteller Kota Daeng. Ya. Tapi strategi yang sudah dibangun tidak langkah seperti itu mengarah ke sana, karena itu kan butuh strategi untuk lakukan begitu. Sejauh ini sudah sih, tapi memang masih sangat sedikit mungkin ya. Kalau memang visinya ke sana, kenapa tidak lari ke sana strateginya? Sangat susah pertanyaan karena kita masih istilahnya sampai saat ini pun masih banyak hal yang belum dilakukan. Terus masih banyak sekali yang mau dibenahi. Pasti ada tanya nanti nih sebentar, dia bilang ini Esteller Kota Daeng dia buka kan istilah anunya awamnya orang katakan franchise kan, padahal ada beda franchise beda kemitraan. Betul. Bagaimana dengan Esteller Kota Daeng? Tidak apa-apa Bu. terus bagaimana? Kalau untuk Esteller Kota Daeng memang ke depannya mungkin akan ada target seperti itu. Tapi tentu sampai pada tahap seperti itu kita butuh proses, dimana mau tetap mau. Intinya tetap mau. Tapi sih. Saat ini belum siap. Apa tandanya kalau sudah mau? Apa tandanya kalau sudah mau? Ya sudah siap. Ya, terus apakah dipublish? Pasti, dimana kan privat Ji? Sebenarnya sejauh ini sudah ada beberapa nama yang sudah list. Dan itu sering sih dihubungi ya, baik dalam lokal, misalnya di Sulawesi sendiri maupun sampai keluar sudah ada beberapa orang yang mau. Kendalanya, kenapa tidak mau? Kendalanya supaya yang mau ini ambil kemitraan sekitar Kota Daeng. Inilah jawabannya, klarifikasi. Ya kenapa belum mau? Karena memang secara sistem kami belum siap. Dimana ketika bicara kemitraan maka secara harus sistemnya sudah siap. Artinya bahwa usaha ini sudah mandiri, sudah ada alat-alat indikator memastikan bahwa bisa untung gitu. Target kapan ini? Target sih masih lama ya, mungkin tahun depan lah paling cepat. Tahun depan sudah buka kemitraan, insya Allah. Jadi teman-teman mau buka kemitraan, silakan hubungi yang di bawah ini. Oke, sekarang pertanyaannya nih, supaya penutup, biasa saya tanyakan juga, di mana titik poinnya Om Juan ini sendiri merasa bilang berubah hidupnya? Dalam butuh banyak perenungan ini kalau di tahun berapa lah tiba-tiba merasa belum berubah hidupnya? Memang dulu itu bahkan di 2014-2015 itu saya kayaknya mau berhenti di usaha ini. Kota Daeng? Mau berhenti jualan Esteller. Kayaknya kalau ada yang mau kelola ya sudah ambil lah gitu. Sempat ada kepikiran seperti itu. Karena saya pikir ini usaha sudah lumayan lama. Dan masih begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dan uangnya juga boleh dibilang tidak ada. Itu Ji? Itu Ji. Ya alhamdulillah cukup untuk makan biaya hidup. Tapi itu kan bukan itu cita-citanya. Bukan itu tujuan hidup. Bukan itu cita-citanya. Terus sampai kemudian 2016 saya banyak belajar kan. Ya awalnya dulu sering itu dialami oleh teman-teman yang pemula itu. Ada apa-apa dengan usahanya pasti alasannya satu, kayaknya modalku kurang. Dan saya pernah alami itu, akhirnya pinjam ke bank tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah setelah saya mulai evaluasi diri, ternyata saya sebagai business owner ini yang bermasalah. Diri sendiri yang masalah? Iya. Dan saya mulai benahi di situ saya sadari bahwa saya selama ini komunikasikan kepada pelanggan bahwa saya buka jam 10. Tapi saya datang ke warung itu jam setengah 11. Saya datang jam 10 yang otomatis itu telat nih. Itu dulu saya benahi. Kemudian apa? Saya datang lebih awal. Paling tidak saya sudah setengah 10 sudah di sini. Makin istilahnya sekarang bukan lagi on time, tapi in time. Yes. Jadi kemudian saya benahi dulu hal-hal sederhana itu. Kemudian juga saya lihat
ini outletku, mau saya istilahnya saya mau kasih datang orang kayak begini tampilannya, saya ubah lagi. Rapikan, bersih lagi. Saya chat dulu, saya chat. Jadi 2016 itu saya sampai sempat foto sendiri itu momen saya cat temboknya. Dan saya bikin caption yang ya lumayan keren menurut saya. Nikmati prosesnya cat tembok sendiri karena mungkin ada waktu nanti sudah tidak bisa untuk cat sendiri. Iya. 2016 itu. 2016 dan itu saya motivasi diriku di situ. Membenahi diri dan kemudian saya lihat saya makin peduli dengan usahaku. Saya rombak yang awalnya mungkin tenda-tenda toh. Ganti ke baja ringan. Talantenya yang lubang-lubang dicoba ulang lagi. Dan alhamdulillah pada proses itu kemudian dampaknya ada. Pelanggan makin bertambah. 2017 itu pun saya belajarnya makin kuat. Saya sampai istilahnya 2017 itu sampai bela-belain beli materi online. Pada saat ya istilahnya walaupun harganya tidak seberapa, tapi pada tahun itu dengan uang yang masih sedikit itu sudah lumayan. Kebanyakan kan kita mentalnya tuh kalau mau belajar cari yang gratisan. Tapi saya pikir saya butuh ini materi. Saya korbankan lah uang untuk belajar. Itu awalnya saya berani keluarkan uang untuk belajar. Di situ. Setelah ada gitu perubahan. Dan alhamdulillah perubahan itu makin kerasa karena di situ kan kebanyakan materinya tentang mindset kita sebagai business owner. Mindset. Sekarang pertanyaannya, ini diskusi. Bagaimana menurutmu tentang yang materi-materi yang seperti itu, pembelajaran dari online dan lain-lain? Kira-kira menurut jawabanmu, banyak orang super kaya, dia tidak melakukan hal itu, dia bisa jadi super kaya. Banyak orang agak kaya melakukan itu, toh? Tapi paradoksnya tidak belajar pun juga berbahaya juga. Tidak berbahaya juga. Tapi ada orang tidak belajar, tidak sekolah tinggi, lihat mau kau jajan di kampung, toh sarung jina pakai tuh, sudah kayak good father nih, toh kekayaannya bagaimana toh? Jauh lebih kaya daripada yang pembelajar ini. Kira-kira bagaimana menurut sudut pandangmu? Apakah masih perlu atau bagaimana? Ini pertanyaannya sebenarnya bukan levelku ini. bukan untuk kelas kaya nih ini pertanyaannya. Tapi karena ke saya jadi saya cuma jawab. Versinya saya ya. Versi. Ini bukan tentang benar dan salah. Tidak ada Jadi ya istilahnya ada kondisi seperti itu, ada dua kondisi ya. Ada yang seperti kita bilang tadi, ada yang belajar tapi tidak kaya-kaya juga. Ada juga yang kayaknya tidak belajar tapi kaya juga. Tapi ada yang tidak belajar tidak kaya juga sih. Kalau saya sih mungkin untuk yang belajar mungkin karena dia belajar bukan pada orang yang tepat. Sehingga dia tidak menemukan metode yang tepat. Ya ibaratnya kita mau ke suatu tempat, kita butuh petunjuk jalan lah. Ya mungkin kita akan sampai di tempat itu, tapi tanpa petunjuk jalan atau maps, mungkin lama waktunya. Itu anunya. Iya, itu kalau untuk yang belajar ya. Kalau saya sih begini, seandainya banyak menawarkan ilmu pasti tentang seperti itu. Seandainya itu ilmu pasti, maka kayak semua orang ikut sama dia. Ya kenapa ada tidak kaya juga? Ya kembali lagi mungkin setelah dia menerima ilmu itu, eksekusinya yang tidak berarti sesuai. Kembali kepada orangnya. Iya, kembali ke orangnya bagaimana kemudian dia mengeksekusi itu materi, mengeksekusi itu ilmu. Kembali ke orangnya. Karena saya pun juga seperti itu sih. Dari beberapa kegiatan yang saya sudah ikuti, tidak semuanya bisa saya eksekusi ternyata. Kalau saya intinya ini dalam diskusi ini, pelajaran itu ada dari atas turun ke diambil, itu dari teori. Terus ada orang dari pengalamannya, itu dari bawah ke atas. Tapi semua bagus, tidak ada yang jelek. Apalagi kita mampu memadukan antara dari teori, pengalaman, kita padukan jadi satu. Itu yang keren. Baru menemukan teori yang baru. Oke. Sekarang terakhir. Biasa itu kalau lihat 30 menit targetku ini. Terakhir ini. Apa jadinya apabila Om Juang ini besok setelah salat subuh Esteller Kotadain sudah tidak ada, uangnya di rekening tidak ada. Apa yang paling pertama dilakukan? Aduh, kenapa ada pertanyaan begini nih? Apa yang pertama dilakukan? Pasti hubungi teman atau keluarga lah.
pasti kita kondisi-kondisi tidak ada, kita butuh topangan toh, butuh penyangga. Ya mungkin untuk awal-awal ketika kita tidak punya apa-apa, kita cari yang punya dulu toh, istilahnya numpang, toh numpang ataupun minta bantuan. Tapi setelah itu pastilah kembali. Mulai lagi lah. Prosesnya kita sudah tahu, jalannya kita sudah pernah lalui. Kita sudah tahu bilang di situ ada lubang. Kita sudah tahu bilang memang medannya berat, tapi garis finish itu ada. Amin. Karena ini pertanyaannya sama seperti waktu sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Ketika ditanya, dia kan orang kaya, mensedekahkan habis hartanya, meninggalkan sampai di sana dia mau diberikan istri. Dia tidak mau, dia hanya bilang tunjukkan pasar di mana. Betul. Kemudian saya akan kembali berdagang dan kembali dia kaya. Semoga seperti itu, karena soal kaya itu jangan kita berpatok pada harta yang di luar dari kita. Yang tidak melekat sama kita. Mending kita berpaku sama Allah, adalah itu dari kita, no? Kembali ke kita, supaya harta ini jangan berpikir bilang kekayaan itu betul material. Kekayaan adalah intangible asset kita, mental kita yang penting kaya, dan mindset kita perlu kaya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan, atau siapa yang mau bintang tamu yang dihadirkan di Obrologi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.